kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat, semangat, dan bahagia ya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar belajar kita hari ini memperoleh kelancaran, kemudahan, dan keberkahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Pada hari ini kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 1. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Baik, kita akan masuk pada pembelajaran yang pertama. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Nah, di sini ada 2 gambar. Gambar pertama dapat kita lihat lingkungannya seperti sepi ya, tidak ada orang, hanya ada terlihat kucing dan juga terlihat genangan air dan lingkungannya yang kotor. Kemudian di gambar 2 itu terlihat banyak orang sedang melakukan sepertinya kerja bakti itu, membersihkan selokan dan membersihkan lingkungan. Ceritakan perbedaan kedua gambar di atas kepada teman di sampingmu dengan percaya diri. Gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Nah, jadi gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat adalah gambar yang kedua. Karena pada gambar kedua itu menunjukkan banyak orang yang melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, membersihkan selokan, sehingga lingkungannya terlihat bersih. Kemudian, sedangkan pada gambar pertama itu tidak menunjukkan sikap rukun di masyarakat karena terlihat genangan air dan lingkungan yang kotor. Sehingga itu menunjukkan tidak ada kerja bakti membersihkan lingkungan di lingkungan tersebut. Apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu rukun? Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Nah, di sini ada 4 gambar. Anak-anak dapat melihatnya di sini gambar 1, gambar 2, dan gambar 3, dan terakhir gambar 4. Kita diminta memberi tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Nah, kira-kira gambar mana? Gambar pertama ini kita lihat ada orang sepertinya tabrakan ya, mengalami kecelakaan. Nah, di sini ada orang yang hendak menolongnya. Nah, apakah termasuk sikap rukun? Nah, iya termasuk. Maka kita beri tanda centang. Yang kedua ini terlihat seperti orang-orang sedang melakukan kerja bakti, menembel jalan sepertinya ya. Ini ada jalan yang berlubang. Apakah itu menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Iya, maka kita beri centang karena mereka melakukan kerja bakti. Ya. Sedangkan gambar nomor 3, di sini terlihat orang sedang berkumpul. Sepertinya melakukan musyawarah ya, ini yang memimpin. Nah, apakah itu menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Ya, maka kita beri tanda centang. Selanjutnya pada gambar terakhir, di sini terlihat sepi, tidak ada orang. Dan sepertinya lingkungannya kotor, ini ada sampah berserakan, ada lubang di jalanan, tidak ditempel ya. Tidak ada kerja bakti. Maka tidak menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Jadi tidak perlu kita beri tanda centang. Nah, di sini ada 2 gambar. Di sini ada gambar anak yang membuang sampah di tempat sampah. Di sini ada anak sepertinya mau membuang sampah ya di selokan ini. Ini ada air di sini. Kemudian temannya ingin melarangnya sepertinya dari gerakan gambarnya itu ya. Nah, ini ceritanya seperti apa? Mari kita lihat
dan dengarkan dengan seksama. Ini judulnya adalah Membuang Sampah di Tempat Sampah, judul ceritanya. Ceritanya seperti apa? Mari kita simak. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Lah menurut anak-anak, sikap yang baik sikap yang dimiliki Udin atau dimiliki Badu? Ya, benar sekali. Yang dimiliki Udin ya, karena Udin membuang sampah di tempat sampah. Kemudian melihat temannya yang akan membuang sampah ke selokan, Udin melarangnya. Seperti itu. Jadi anak-anak harus menjaga kebersihan lingkungan ya, dengan membuang sampah di tempat sampah. Sekarang kita akan belajar tentang kalimat penolakan. Kalimat penolakan adalah kalimat yang menyatakan tidak mau atau menolak terhadap sesuatu. Biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak dan maaf. Kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Jika menulis kalimat penolakan diakhiri dengan tanda titik. Contoh kalimat penolakan. Maaf, saya tidak mau merobek buku ini. Jadi anak ini tidak mau merobek bukunya ya. Itu merupakan contoh kalimat penolakan. Ayo berlatih. Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Sebutkan penolakan Udin tersebut. Pernahkah kamu menolak ajakan temanmu? Tentunya pernah ya, anak-anak. Tuliskan kalimat penolakanmu kepada temanmu. Nah, kira-kira apa? Anak-anak contohnya mau diajak temannya bermain, sedangkan anak-anak mau mengaji. Jadi anak-anak bisa, maaf, aku tidak bisa bermain sekarang, aku mau mengaji. Seperti itu bisa. Nah, kalau kalimat penolakan dari Udin untuk Badu gimana? Jadi kalimat penolakan yang diucapkan Udin itu apa? Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Yang tadi berdasarkan cerita, ya benar. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Di sini ada kata tidak. Kiri kalimat penolakan. Ayo mengamati, amatilah gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Di sini ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Ini gambarnya disusun secara acak. Kemudian di sini ada keterangannya ini. Keterangan percakapannya dari berdasarkan gambar. Anak-anak diminta untuk mengurutkannya sehingga menjadi sebuah cerita. Kita lihat. Kita membaca dari mana dulu? Dari sini ya. Aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Ini melakukan kalimat penolakan. Berarti ada kalimat lagi sebelumnya ya. Kita lihat gambar kedua. Terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Di sini gambarnya. Kemudian di sini ada tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Kira-kira yang mana yang menunjukkan gambar pertama? Jadi gambar pertama ini ya. Tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Ini gambar pertama. Dan gambar kedua adalah, ini ya gambar kedua. Aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian gambar terakhir adalah ini.
Gambar ketiga. Terima kasih Udin. Kamu sudah mengingatkan aku. Itu. Jadi ini gambarnya sudah menjadi urut, menjadi sebuah cerita. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Coba amati gambar di bawah ini. Jadi ini adalah contoh hasil prakarya dari biji-bijian. Anak-anak bisa melihatnya di sini ada biji kuaci, ada biji kacang hijau, ada biji jagung. Kemudian ada biji kacang merah, ada juga biji lamtoro ya. Nah, ini adalah gambar kolase atau prakarya kolase. Apa yang dimaksud dengan kolase? Kolase adalah karya seni dua dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar. Nah, bermacam-macam tadi itu adalah macam-macam biji-bijian tadi. Ada lamtoro, ada biji kuaci, ada biji kacang hijau, ada biji jagung, dan biji-bijian masih banyak lagi ya yang bisa digunakan untuk membuat kolase. Jadi awalnya itu anak-anak membuat gambar. Kemudian gambar itu ditempeli dengan biji-bijian sehingga membentuk gambar yang indah seperti ini atau prakarya yang indah seperti ini. Nah, kemudian ini untuk gambar yang kedua, ini sepertinya ada gambar yang disusun berdasarkan keping-kepingan ya ini karena gambarnya tidak rata seperti ini ya. Ini juga. Nah, jadi ini namanya karya mozaik. Mozaik itu adalah pembuatan karya seni dua dimensi atau tiga dimensi yang menggunakan material kepingan-kepingan atau sobekan-sobekan kertas yang disusun sehingga membentuk suatu gambar. Ya, kalau tadi kolase itu adalah dari bermacam-macam biji-bijian. Nah, kalau sedangkan mozaik ini dari keping-kepingan atau sobek-sobekan kertas ya. Bisa keping-kepingan keramik dan lain-lain ya, bisa kaca, kemudian dari sobekan kertas seperti ini, dari sobekan kertas. Ayo mengamati. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Jadi di atas di sini adalah peralatannya, bahan dan peralatannya, sedangkan di bawahnya sini adalah hasil karyanya. Nah, di sini hasil karya Udin, di tengah hasil karya Siti, dan yang terakhir hasil karya Edo. Pada bahan dan peralatan yang pertama kita melihat ada di sini ada pensil, kemudian ada kertas, ada lem, kemudian ada biji-bijian. Ya, gambar yang kedua di sini ada lem, ada kertas, ada pasir, dan di sini ada sepertinya kerang. Ini adalah daun-daunan. Nah, ini anak-anak akan membuat contoh dari prakarya kolase, tapi bahan-bahannya berbeda. Dari bahan dan peralatan tadi, kira-kira gambar mana yang sesuai dengan bahan dan peralatan tadi? Nah, di sini untuk bahan dan peralatan yang pertama itu sesuai dengan gambar mana? Gambar punya Edo. Nah, sini ya. Nah, gambarnya dari biji-bijian terlihat. Kemudian di sini yang kedua, untuk peralatan kedua di sini ada lem, ada kertas, ada pasir, ada kerang. Kira-kira mana yang sesuai?
Siti, gambar Siti. Nah, gambar Siti. Kemudian yang di sini yang terakhir adalah daun-daunan, kertas, pensil, ada gunting. Kira-kira gambar mana yang sesuai? Nah, gambar punya Udin. Sekarang kita tulis alat dan bahan yang digunakan oleh Udin, Edo, dan juga Siti. Kertas gambar, pensil, lem, daun kering, pensil warna atau spidol atau krayon itu digunakan oleh Udin. Sedangkan Siti menggunakan kertas gambar, pensil, lem, pasir, kulit kerang, bisa pensil warna atau spidol atau krayon. Kemudian di sini Edo menggunakan kertas gambar, pensil, lem, dan biji-bijian. Di situ terlihat ada biji kacang merah, ada biji beras putih, ada biji beras merah, dan ada biji kacang hijau. Ayo berkreasi. Buatlah hiasan dari biji-bijian. Sebelumnya, kamu harus menyediakan sketsa gambar. Buatlah sketsa yang akan kamu buat menjadi hiasan. Alat dan bahan yang digunakan. Kertas. Ini kertasnya kertas putih, kertas gambar anak-anak yang biasa digunakan menggambar saja. Tidak perlu kertas karton. Kemudian pensil untuk menggambar. Untuk menggambar apa? Untuk menggambar sketsa. Cara membuatnya, anak-anak membuat sketsa gambar dulu sebelum dihiasi. Jadi sketsa gambar seperti kemarin anak-anak sebelum menggambar sempurna, sebelum diwarnai adalah membuat sketsa gambar. Nah, di sini anak-anak diminta untuk membuat sketsa gambar lagi. Kemudian nanti kita menghiasnya dengan biji-bijian pada pembelajaran berikutnya. Jadi hari ini tugas anak-anak hanya membuat sketsa. Apakah sudah dapat dipahami? Apabila ada pertanyaan, dapat langsung menghubungi Bunda ya. Temukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Di sini Bunda mempunyai dua angka, dua bilangan, 356 dan 344. Nah, bilangan ini kita tentukan jumlah dan selisihnya. Anak-anak perlu ingat, untuk menghitung jumlah itu adalah kita jumlahkan atau ditambahkan. Jadi, 356 itu kita tambahkan dengan 344. Sedangkan cara menghitung selisih adalah dengan kita kurangkan atau dikurangi. 356 dikurangi 344. Caranya sama seperti kemarin ya, menjumlah dan mengurangi. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, disimak ya pada penjelasan Bunda. Kita akan menghitung jumlah dan selisih dari perhitungan 356 dan 344. Anak-anak ingat ya, jumlah itu berarti dijumlahkan atau ditambah. Sedangkan selisih itu berarti kita kurangkan atau kita kurangi. Pertama, kita akan menghitung jumlah dulu. 356 ditambah 344 sama dengan kita menghitungnya dari belakang, dari satuan. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Maka kita tulis 0 di sini. Satunya kemana Bunda? Satunya kita taruh di depan sini. Nah, 1 ditambah 5. 1 ditambah 5 adalah 6. 6 tambah 4 berapa? 10. Kita tulis 0-nya lagi. Satunya ditaruh mana? Ditaruh depannya sini. 1 ditambah 3. 1 tambah 3 adalah 4. 4 ditambah 3 berapa? 7. Berarti jumlah dari 356 ditambah 344 sama dengan 700. Sekarang kita akan menghitung selisih dari 356 dikurangi 344.
Kita menghitungnya dari belakang, dari satuan ya. 6 dikurangi 4 berapa? 6 dikurangi 4 adalah 2. 5 dikurangi 4 berapa? 5 dikurangi 4 adalah 1. 3 dikurangi 3 berapa? 3 dikurangi 3, 0. Nah, apakah 0 perlu ditulis? Tidak perlu, karena di depannya tidak ada angka lagi. Jadi selisih dari 356 dan 344 sama dengan 12. Apakah anak-anak sudah paham? Apabila ada yang belum dipahami, dapat ditanyakan pada Bunda ya. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada yang kurang dipahami, dapat ditanyakan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.